Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Saya Ketut Nur Agustina, NPM 1732121 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yaitu bagaimana perkembangan teknologi informasi mempengaruhi strategi global perusahaan. Teknologi informasi merupakan peranan yang penting dalam pemasaran global yang dilakukan oleh perusahaan global, yang dimana peran dari teknologi informasi ini dijadikan untuk sarana oleh perusahaan global untuk terutama bersaing, yang dimana pesaing yang dijumpai oleh perusahaan global ini datang dari berbagai negara, sehingga penting untuk digunakan teknologi informasi ini untuk penyesuaian terhadap apa yang menjadi perkembangan di dunia saat ini, terutama di era globalisasi saat ini, untuk seperti membuat iklan yang dimana agar mencapai ke seluruh dunia dan mendistribusikan barang perusahaan tersebut, sehingga dengan teknologi informasi ini perusahaan global akan mendapat keuntungan, di mana akan memperluas pangsa pasar yang diinginkan dan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Baik, sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Udama, NPM 17321121364. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu soal nomor 2. Apa sajakah faktor pendorong yang menentukan potensi globalisasi industri? Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan teknologi di bidang industri seperti mesin untuk membantu pekerjaan manusia. Yang kedua yaitu luasnya pemasaran produk dari berbagai negara berkat kerjasama yang dijalin oleh negara-negara di dunia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan negara maju dan berkembang sehingga mampu memajukan industri di negaranya dan meningkatkan peranan industri dalam ekonomi global. Perkenalkan, nama saya Gede Samudra Romianil, NPM 590. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen nomor 3. Bagaimana kaitan antara strategi pemasaran global dan standarisasinya? Jawabannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesepakatan internasional tentang pasar bebas, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi atau politik dunia, terjalinnya kerjasama antara negara untuk melakukan perdagangan internasional, keharusan perusahaan mengikuti peraturan untuk suatu wilayah dalam pemasaran di suatu negara. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Bu dosen. Saya Imadi Sunarwangsa, NPM 40. Apa manfaat dari implementasi strategi pemasaran global? Manfaat dari implementasi strategi yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Jadi, strategi pemasaran global dalam implementasi yaitu melakukan ekspor, menegosiasikan kesepakatan waralaba, membentuk usaha patungan, dan melakukan investasi langsung di negara lain. Baik, terima kasih. Saya Kadek Doni Pakrabiguna, NPM 173212138 akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan strategi pemasaran regional dan global? Nah, pemasaran regional dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengaplikasikan proses penguatan potensi daerah dalam batas administrasi tertentu yang dilakukan bersama unsur lokal terkait upaya penguatan potensi daerah yang dimaksud umumnya menyangkut aspek ekonomi, image, dan identitas daerah.
Nah, pada khususnya sasaran pemasaran regional menitik beratkan perbaikan kemampuan bersaing dalam menarik investasi. Nah, oleh sebab itu keberhasilan pemasaran regional dapat diukur dari peningkatan perekonomian daerah yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah dan nilai investasi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka regional marketing dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama melakukan tugas penerangan kepada masyarakat luas tentang kualitas dan potensi daerah, mengaktifkan kerjasama seluruh untuk daerah dan menguatkan potensi lokal melalui satu wadah institusi. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya di sini akan menambahkan jawaban dari Doni Parta dengan soal nomor 5. Sedangkan pemasaran global memiliki perbedaan dengan pemasaran regional, yaitu pemasaran global adalah kemampuan perusahaan untuk memasarkan ke hampir semua negara di planet ini dengan jangkauan yang luas. Kebutuhan untuk produk atau jasa suatu perusahaan didirikan. Perusahaan global yang mempertahankan kemampuan jangkauan, pengetahuan, sikap, keterampilan, wawasan, dan keahlian untuk memberikan nilai kepada pelanggan di seluruh dunia. Pemasaran global harus berkomitmen untuk memenuhi permintaan dari seluruh dunia dalam pemasarannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya banyak persaingan dari negara lain, sehingga dalam pemasaran global harus mencakup segala aspek internasional. Perkenalkan, nama saya Ideo Bagus dari Mahasiswa Raga NPM 336. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu dosen, yaitu nomor 6. Apa kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional? Kelebihan pemasaran regional yaitu satu, barang dari berbagai daerah berkumpul di satu tempat sehingga kita tidak repot berpergian jauh untuk membeli barang yang kita butuhkan. Yang kedua, harga akan menjadi lebih rendah karena persaingan. Yang ketiga, penawarannya banyak. Di situ kelemahan dari pemasaran regional. Yang pertama, hanya diadakan di satu tempat. Yang kedua, antara satu regional dengan regional lain, barang dan jasa yang diperdagangkan berbeda dan bisa saja kita mengalami kesulitan untuk mencari barang yang kita butuhkan. Terima kasih. Sekian presentasi jawaban dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.